perancangan berorientasi objek bersama Pak Yun. Sekarang kita masuk di sesi praktek use case diagram. Aturan use case: dalam satu use case hanya satu fungsi. Sebagai contoh, Anda menuliskan di dalam use case pemisahan masuk dan pemisahan keluar. Sebaiknya menjadi dua use case, pemisahan masuk dan pemisahan keluar. Untuk mengatasi banyaknya asosiasi atau hubungan di dalam kita membuat use case, kita bisa dengan membuat generalisasi aktor. Sebagai contoh, pada gambar ini terlihat aktor database administrator, aktor backup administrator, dan aktor deploy administrator. Masing-masing aktor tersebut memakai fungsi-fungsi seperti pada database administrator memakai fungsi pengreplikasian database dan memakai fungsi peng-startup database, dan juga memakai fungsi pengshutdownan database. Terlihat dari keseluruhan aktor dalam memakai fungsi ini agak kompleks, maka kita bisa mengatasi dengan membuat generalisasi aktor. Hasil generalisasi aktor, kita bisa menarik aktor yang umum. Kita buat satu aktor namanya sistem administrator. Jadi masing-masing ketiga aktor itu kita tarik sifat umum generalisasinya, sehingga kita membuat satu sistem administrator yang memakai fungsi peng-startup database dan peng-shutdownan database, sehingga terlihat asosiasi tidak kompleks. Generalisasi juga bisa terjadi pada use case. Jadi generalisasi hanya terjadi pada use case dan aktor. Sebagai contoh, kalau Anda lihat gambar berikut, ada aktor pelanggan, ada aktor pegawai, pelanggan, pemesanan kamar, ya. Di sini ada via internet, ada via agent. Nah, kalau kita tarik sifat umum dari fungsi ini, ya sama-sama pemesanan kamar, sehingga kita bisa mengeneralisasinya dengan menarik sifat fungsi umum dari fungsi pemesanan kamar via internet dan fungsi pemesanan kamar via agent. Jadi kita bisa menyederhanakan use case. Use case bisa mempunyai use case tambahan. Jadi ada dua use case tambahan, ada yang eksistensi atau extend, ada juga inklusi atau include. Use case ekstensi atau extend, use case tambahan yang tidak mesti dikerjakan. Sebagai contoh, pada gambar ini kita melihat use case sistem kartu ATM tambahan, di mana nasabah sama pegawai dalam pembuatan kartu ATM bisa membuat kartu tambahan ATM. Apakah umpamanya anaknya pengen punya kartu ATM atau ibunya yang hubungan dengan kartu ATM bapaknya sebagai nasabah, ya, sehingga memudahkan rupanya anaknya untuk mengambil dana dan ibunya. Nah, kartu tambahan ATM ini atau fungsi pembuatan kartu ATM tambahan ini
namanya juga use case tambahan extend, artinya tidak mesti dikerjakan ya, karena fungsi pembuatan kartu ATM utama atau pembuatan kartu ATM itu sudah lengkap. Jadi use case ekstensi, use case tambahannya tidak mesti dikerjakan. Yang perlu diingat, memakai stereotype extend dan panahnya putus-putus menuju ke use case dasar. Sebagai use case dasarnya adalah pembuatan kartu ATM, sedangkan use case tambahannya adalah pembuatan kartu tambahan ATM. Apa yang paling penting dari use case extend adalah titik poin atau nilai titik nilai dari extend tersebut. Sebagai contoh yang tadi kita bahas di use case extend, ada nasabah, ada pegawai. Jadi kita bisa memberikan titik poin dari use case extend yang menggunakan garis putus-putus, lingkaran yang mengenai garis putus-putus dari use case tambahan ke use case dasar. Kemudian kita bisa memakai catatan yang disertai dengan constraint atau hambatan. Sebagai contoh, di situ catatannya ada kondisi titik 2, kemudian constraintnya pengguna kartu atau yang tadi bapaknya yang mempunyai kartu nasabah harus nabungnya di atas 2 tahun. Nah, kita tambah keterangan di bawahnya titik ekstensi, titik 2 tambahan. Dan jangan lupa juga diperhatikan bahwa di use case extend kita meletakkan use case tambahan itu di bawah use case dasarnya. Sebagai use case yang kedua, use case tambahan include atau inklusi. Use case tambahan include mesti dikerjakan. Sebagai contoh, kita memiliki use case sistem pemesanan tiket pesawat, di mana use case diagram ini memakai 2 aktor, pemesanan tiket sama pelanggan. Pemesanan tiket atau sistem, sehingga kita pakai tanda stereotype system. Use case ini memiliki use case dasar pesan tiket dan use case tambahan inklusi pesan kelas dan pesan kursi. Dan jangan lupa kita beri tanda panah menuju ke use case tambahannya dan beri tanda stereotype include, baik yang dari pesan tiket ke pesan kursi demikian juga. Dan perlu diperhatikan use case tambahan inklusi letaknya di sebelah kanan dari use case dasar. Seperti yang kita ingat tadi, use case tambahan extend itu letaknya di bawah use case dasarnya, use case tambahannya. Sampai ketemu di bab 4